Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita. Ya, walaupun kita belajar dari rumah, kita akan belajar di tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa. Yang akan membacakan doa pada hari ini, saya tunjuk awal. Silakan. Kita belajar agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini, seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan belajar di tema 3. Ya baik anak-anak sekalian, jadi materi kita pada hari ini adalah di tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu menggali informasi berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Mampu membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Mampu mengidentifikasi pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam lingkungannya dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, mampu mengidentifikasi karakteristik ruang seperti pantai, dataran tinggi, dataran rendah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungannya. Anak-anak sekalian, setelah selesai pembelajaran, tujuan pembelajaran tadi anak-anak sekalian bisa pahami. Sesuai dengan tema kita hari ini, hewan dan tumbuhan, maka Pak Guru munculkan gambar. Gambar apa itu? Siapa yang tahu? Coba. Saya. Coba awal, gambar apa itu? Gambar padi. Hawayani, padi itu masuk apa? Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Ya, berarti anak-anak sekalian sudah memahami mana yang tumbuhan dan mana yang hewan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Mari kita mengenal tanaman padi. Ya, coba siapa yang bisa bacakan teks bacaan yang dimunculkan di layar Pak Guru? Coba saya tunjuk Siti Nurhawayani. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Oke. Pak Guru sudah dengar tadi walaupun suaranya putus-putus ya. Jadi itulah gambaran tentang tanaman padi. Ya, selanjutnya ya tanaman padi itu dibagi atas 3 tahap. Yang pertama itu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Ya. Kemudian selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Kemudian tahap yang ketiga, bibit yang telah siap dipindah tanamkan di sawah. Ya, di sawah. Jadi ini merupakan tahapan dari pertumbuhan padi. Anak-anak sekalian, dalam tanaman padi ada yang dinamakan gabah. Apa itu gabah? Adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih. Iya. Jadi gabah itu artinya bulir padi ya. Yang terbungkus dalam kulit sekam padi. Oke, nantinya ini lagi yang akan kita tanam sehingga menjadi tumbuh kembali untuk dikembangbiakan. Kemudian tahapan pertumbuhan padi itu berlangsung antara berapa hari? 110 hari hingga 130 hari. Ya, 110 sampai 130 hari. Oke, kemudian bagaimana cara kita mempertahankan agar tanaman padi tetap terlestari di Indonesia? Jadi di situ ada 5 tahapan ya, agar kita bisa melestarikan padi itu di lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama kita menjaga bibitnya agar ditanam kembali. Kemudian menjaga lahan pertanian. Kemudian menjaga kebersihan, menjaga saluran air, dan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jadi sekarang anak-anak sekalian di rumah punya tugas ya, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar ya.
Jadi berdasarkan gambar ini, anak-anak sekalian membuat daftar pertanyaan sebanyak 5 nomor. Ya, tentunya dengan menggunakan kata seperti apa, di mana, mengapa. Ya. Ya, jadi itu nanti dikerja di lembar LKPD-nya yang Pak Guru akan kirimkan melalui WA grup ya. Kemudian jawabannya dikirim kembali kepada Pak Guru ya supaya Pak Guru memberikan nilai. Kita lanjut di karakteristik ruang seperti pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Lihat di situ gambar apa itu? Daerah pantai. Ya, daerah pantai ya. Ada yang sudah pernah pergi di pantai? Ya, baik. Anak-anak sekalian, tentunya pantai itu bukan hal yang baru. Jadi pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian ada yang landai dan ada pula yang terjal. Terjal. Yang landai biasanya digunakan sebagai Objek wisata. objek wisata. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air. Di antaranya biasanya dimanfaatkan untuk Istirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Iya, jadi biasanya dataran tinggi itu dijadikan sebagai peristirahatan, objek wisata, dan usaha-usaha perkebunan. Kita lanjut lagi di dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datarnya ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Biasanya dataran rendah ini banyak digunakan. Jadi, dataran rendah itu biasanya digunakan sebagai lahan pertanian ya. Seperti di daerah kita ini, di Kabupaten Muna ini. Kita ini masuk dalam daerah kategori rendah ya. Ya, karena ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Selain untuk pertanian, ada juga sebagai peternakan. Ada juga perumahan dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Saya kira untuk pembelajaran kita pada hari ini, materinya Pak Guru sudah jelaskan dan sebagai kesimpulannya, ya jadi kesimpulannya itu yang pertama dari bacaan tanaman padi kita bisa mengambil informasi yang penting ya bahwa tanaman padi itu sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua bisa membuat daftar pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, cara melestarikan tanaman padi agar bisa terlestarikan di lingkungan sekitar kita. Ya. Itu Pak Guru sudah jelaskan. Kemudian yang keempat, ada yang namanya pantai. Kemudian apa lagi? Dataran tinggi dan dataran rendah. Iya, dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Rendah. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya anak-anak sekalian, ada di situ soal evaluasi, Pak Guru akan kirimkan melalui WA pribadi ya. Di situ ada soal, nanti anak-anak sekalian kerja, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadinya Pak Guru, sehingga Pak Guru nanti bisa menilai. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pak Guru ingatkan sekali lagi, sekarang ini masih suasana pandemi COVID-19. Jadi anak-anak sekalian, kalau bisa jangan sering keluar rumah kalau tidak ada kepentingan ya. Iya. Kalau keluar rumah usahakan pakai masker ya. Sebelum kita pulang, saya tunjuk Sri Mulyasari untuk membaca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Wah, selesai. Ya. Sampai di sini kita pembelajaran kita pada hari ini dan kita bertemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.